Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita berjumpa dalam renungan harian HKBP Bandung Reformanda. Sebelum kita memulai hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang membekali kita sepanjang hari ini. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu melalui Yesus Kristus anak-Mu, karena Engkau telah menjaga kami sepanjang malam tadi. Kami memohon, lindungilah kami hari ini dari dosa dan segala kejahatan, agar hidup dan perbuatan kami menyenangkan hati-Mu. Saat kami mendengarkan renungan dari firman-Mu pagi ini, penuhilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat berjalan bersama-Mu sepanjang hari. Kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sertailah kami dengan malaikat-Mu, dan jauhkanlah kami dari kuasa yang jahat. Amin. Renungan kita di pagi hari ini mengambil topik kasih yang bertambah-tambah. Diambil dari 1 Tesalonika 3 ayat 12. Dalam bahasa Batak bunyinya demikian. Alai digohi jalalam ditambahi Tuhanima haholongon ni rohamuna sama hamu nang tu saluhut songon holong ni rohanami di hamu. Dalam bahasa Indonesia, dan kiranya Tuhan menumbuhkan dan melimpahkan kasih-Mu seorang kepada yang lain dan kepada semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menulis ayat ini tidak saat dalam keadaan nyaman atau tenang, tetapi saat itu ia gelisah. Jemaat Tesalonika sedang dianiaya, dan Paulus sempat begitu cemas sehingga ia mengutus Timotius untuk memastikan iman mereka masih teguh. Ini kita bisa baca dari ayat-ayat sebelumnya, dari ayat 1 sampai 5 di pasal yang sama. Timotius kembali dari Tesalonika membawa kabar baik. Sukacita Paulus pun meluap menjadi doa. Dan ayat kita tadi adalah doa dari Rasul Paulus. Dalam ayat tadi ada dua kata kerja yang perlu kita perhatikan. Pertama, menumbuhkan. Dalam bahasa aslinya, ini bermakna menumbuhkan atau juga melipat gandakan. Artinya tidak hanya membesar, tetapi jumlahnya semakin banyak juga. Yang kedua, melimpahkan. Kata aslinya berarti juga melimpahkan, tetapi
lebih ditekankan di sini mengalir berlebih. Paulus tidak memilih hanya satu ungkapan saja, menumbuhkan atau melimpahkan. Ia menggunakan kedua kata tadi. Ia menganggap tidak cukup salah satu saja untuk menggambarkan kasih yang ia maksud. Kasih yang ia sebutkan tidak sekedar cukup atau sekedar lumayan, tetapi kasih yang terus bertambah dan kemudian tumpah keluar melalui penampung yang menahannya. Kita juga perlu memperhatikan subjek dari kalimat doa itu, bukan kamu, tetapi Tuhan. Paulus mengatakan kiranya Tuhan menumbuhkan, bukan kiranya kamu berusaha bertumbuh. Kasih dalam hal ini adalah kasih agape yang dimaksud Paulus bukan hasil tekad manusia, melainkan benih yang ditanam dan disirami oleh Tuhan sendiri. Arah aliran kasih ini ada dua. Pertama, seorang kepada yang lain. Artinya arah ke dalam sesama jemaat dalam satu kumpulan. Kedua, kepada semua orang. Artinya arah keluar, termasuk di dalamnya untuk jemaat yang tengah dianiaya seperti Tesalonika ini, kepada orang yang menyakiti mereka. Bayangkan ada dua jenis penampung air. Yang pertama adalah bendungan yang tertutup, kokoh, penuh, tapi airnya diam. Tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar. Lama-lama air itu akan menjadi keruh dengan berbagai jenis alga dan sebagainya. Dan mungkin tidak bisa diminum. Yang kedua adalah mata air pergunungan. Airnya terus disuplai dari sumber yang tak pernah kering, sehingga ia tidak bisa berhenti mengalir. Semakin deras sumbernya, semakin jauh air itu menjangkau ladang-ladang yang di bawahnya, bahkan ladang yang tidak pernah memohon airnya. Kasih yang dimintakan Paulus pada ayat ini adalah kasih dengan jenis mata air, bukan bendungan. Ia tidak berhenti pada saya sudah cukup mengasihi keluarga saya, atau saya sudah berbuat baik kepada teman dekat saya. Kasih yang sejati terus disuplai dari sumber, yaitu Tuhan sendiri, sehingga ia harus mengalir keluar kepada sesama jemaat yang kadang juga menjengkelkan, dan kepada orang luar yang mungkin juga kadang memusuhi. Jemaat Tesalonika yang dianiaya dipanggil untuk tetap menjadi mata air, bukan bendungan yang menutup diri karena terluka. Itu hanya dimungkinkan jika sumber airnya bukan kekuatan mereka sendiri, melainkan Tuhan yang terus mengisi. Kita bisa renungkan untuk refleksi bagaimana, di bagian mana hidup kita, hidup saya yang lebih mirip sebagai bendungan yang menahan kasih hanya untuk orang-orang yang layak menurut kita, daripada sebagai air yang mengalir, yang bahkan kepada mereka yang kadang menyulitkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tumbuhkanlah dan limpahkanlah kasih-Mu dalam hatiku kepada saudara seiman dan kepada mereka yang sulit aku kasihi. Jadikanlah aku mata air, bukan bendungan. Amin. Saringan ni
Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita mengakhiri renungan ini dengan berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.